Siapa sangka, hanya karena memberikan payung kepada seorang nenek yang kehujanan, hidup seorang gadis desa berubah dalam waktu kurang dari 24 jam. Kemarin, gadis itu masih berjalan pulang dengan sandal berlumpur dan uang tak sampai 100.000 rupiah di dalam dompetnya. Namun keesokan paginya, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah bambunya. Seorang pria muda turun bersama rombongan keluarga. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut pria itu membuat seluruh kampung terdiam. "Aku datang untuk melamar putri ibu." Gadis itu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Yang lebih mengejutkan, nenek yang ia tolong kemarin ternyata menyimpan sebuah identitas yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dan sejak hari itu, kebaikan sederhana berubah menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Gadis itu bernama Nareswari Lembayung, biasa dipanggil Nares. Usianya 24 tahun dan tinggal bersama ibunya, Bu Kalina, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah serta perkebunan singkong. Ayah Nares sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu, Nares membantu ibunya dengan membuat keripik singkong dan menitipkannya ke warung-warung sekitar. Penghasilan mereka sederhana. Kadang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kadang harus menunggu pembayaran dari pemilik warung sebelum bisa membeli beras. Meski begitu, Nares tidak pernah banyak mengeluh. Baginya, kehidupan sederhana bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Sore itu, setelah mengantar pesanan ke kecamatan, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup kencang. Tak lama kemudian, hujan turun sangat deras. Nares segera berteduh di halte kecil di tepi jalan. Namun saat itulah ia melihat seseorang yang membuat langkahnya terhenti. Di seberang jalan, seorang nenek berjalan perlahan sambil membawa tas kain. Tubuhnya basah kuyup. Payung kecil yang dibawanya sudah rusak diterpa angin. Beberapa kendaraan melintas begitu saja. Orang-orang yang berteduh juga hanya melihat dari kejauhan. Nares menatap payungnya sendiri. Itu satu-satunya payung yang ia miliki. Perjalanan pulang masih hampir 2 kilometer. Namun melihat nenek itu menggigil, Nares langsung berlari menyeberang. "Nenek, sini, pakai payung saya saja." Nenek itu menatapnya heran. "Kalau nenek pakai, kamu bagaimana?" Nares tersenyum. "Saya masih muda. Kehujanan sedikit tidak apa-apa." Nenek itu menolak beberapa kali. Namun Nares tetap memaksa. Bahkan ia membantu membawa tas sang nenek dan mengantarnya menuju sebuah rumah singgah di dekat jalan utama. Sepanjang perjalanan, nenek tersebut diam-diam memperhatikan Nares. Bukan pakaiannya, bukan penampilannya, melainkan caranya memperlakukan seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Sesampainya di rumah singgah, Nares menyerahkan payungnya. "Nenek bawa saja. Besok atau kapan-kapan kalau kebetulan lewat desa saya, baru dikembalikan." Nenek itu tersenyum tipis. "Kamu bahkan belum tahu nama nenek." Nares tertawa kecil. "Kalau memang rezeki, payungnya kembali. Kalau tidak, anggap saja hadiah." Sang nenek kemudian memperkenalkan diri sebagai Ratih Arunika. Nares tidak mengenali nama itu. Padahal bagi orang-orang di dunia bisnis, nama Ratih Arunika bukan nama sembarangan. Ia adalah pendiri salah satu perusahaan properti dan distribusi terbesar di kota. Namun hari itu, Ratih sengaja bepergian tanpa sopir setelah menghadiri acara sosial di desa sebelah. Mobil yang menjemputnya terlambat karena banjir di salah satu ruas jalan. Tak lama setelah Nares pergi, sebuah mobil hitam berhenti. Seorang sopir turun tergesa-gesa. Ratih masuk ke mobil sambil masih memegang payung murah milik Nares. Sepanjang perjalanan, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Besok, kita pergi ke desa gadis tadi." Malam itu Nares pulang dalam keadaan basah kuyup. Bu Kalina langsung panik melihat putrinya menggigil. "Payungmu kemana?" Nares hanya menjawab santai bahwa ia meminjamkannya kepada seorang nenek. Bu Kalina menggeleng sambil mengambilkan handuk. "Kamu ini, Nares, barang sendiri sedikit, masih saja diberikan kepada orang." Nares tersenyum. "Kalau kita menunggu kaya dulu untuk berbuat baik, mungkin sampai tua kita tidak pernah melakukannya, Bu."
Bu Kalina terdiam. Ia mengenal putrinya. Sejak kecil, Nares memang seperti itu. Kadang terlalu mudah memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Malam itu mereka makan nasi, tumis kangkung, dan telur yang dibagi dua. Tidak ada satupun dari mereka yang membayangkan bahwa beberapa kilometer dari rumah sederhana itu, Ratih Arunika sedang berbicara serius dengan cucunya. Cucu yang dikenal sebagai salah satu CEO muda paling diperhitungkan di kota. Namanya Ragendra Aksananta. Ragendra berusia 30 tahun. Ia memimpin Arunika Sentra Group setelah ayahnya meninggal karena sakit. Di dunia bisnis, Ragendra dikenal dingin, sangat disiplin, dan hampir tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Sejumlah keluarga kaya pernah mencoba menjodohkannya dengan putri mereka. Namun semuanya ia tolak. Malam itu, Ratih memanggil Ragendra ke ruang kerjanya. Ia meletakkan payung murah milik Nares di atas meja. Ragendra mengernyit. Nenek memanggil saya hanya untuk memperlihatkan payung. Ratih tersenyum. Kemudian ia menceritakan kejadian sore tadi. Ragendra mendengarkan tanpa banyak bereaksi. Sampai akhirnya Ratih berkata, "Nenek ingin kamu bertemu gadis itu." Ragendra menghela napas. "Kalau nenek ingin memberi hadiah, saya bisa mengirim uang." Ratih langsung menggeleng. Justru itu yang ingin nenek hindari. Tidak semua kebaikan harus dibalas dengan uang. Kemudian Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Ragendra terdiam. "Nenek ingin melihat apakah gadis itu pantas menjadi bagian dari keluarga kita." Ragendra hampir tertawa mendengarnya. Nenek baru bertemu dengannya 1 kali. Benar. Dan sekarang nenek memikirkan pernikahan. Ratih tidak tersinggung. Ia justru memandang cucunya lama. "Kamu sudah bertemu ratusan perempuan dari keluarga terpandang. Tapi sampai sekarang, tak satu pun membuatmu percaya bahwa ketulusan masih ada." Ragendra kehilangan kata-kata. Ratih tahu luka lama cucunya. 3 tahun sebelumnya, Ragendra hampir menikah. Namun tunangannya ternyata lebih tertarik pada status keluarga dan kepemilikan saham perusahaan. Sejak saat itu, Ragendra menjadi sangat sulit percaya kepada siapapun. Ratih kemudian berkata, "Nenek tidak menyuruhmu menikah besok. Temui saja dia." Tetapi keesokan paginya, rencana Ratih berubah setelah mengetahui kondisi keluarga Nares dari kepala desa. Bukan karena kemiskinannya. Justru karena Ratih mendengar bagaimana Nares berkali-kali menolak bantuan yang tidak menjadi haknya. Dan Ratih memutuskan datang dengan cara yang jauh lebih mengejutkan. Pukul 9 pagi, suara mesin beberapa mobil terdengar memasuki jalan desa. Anak-anak berlari mengikuti kendaraan tersebut. Para tetangga keluar dari rumah. 3 mobil mewah berhenti di depan rumah Nares. Bu Kalina yang sedang menjemur pakaian langsung kebingungan. Nares baru saja selesai membungkus keripik singkong. Pintu mobil terbuka. Ratih turun terlebih dahulu. Nares langsung mengenalinya. "Nenek." Ratih tersenyum sambil mengangkat payung milik Nares. "Nenek datang mengembalikan ini." Nares tertawa lega. Namun senyumnya perlahan hilang ketika seorang pria tinggi dengan setelan sederhana turun dari mobil kedua. Ragendra. Wajahnya tenang, tetapi jelas terlihat tidak nyaman dengan kerumunan warga. Ratih memperkenalkannya. "Ini cucu nenek." Nares mengangguk sopan. Lalu Ratih meminta izin berbicara dengan Bu Kalina. Beberapa menit kemudian, sebuah kalimat membuat cangkir teh di tangan Nares hampir terlepas. "Kami datang bukan sekadar mengembalikan payung. Saya ingin menyampaikan niat cucu saya untuk mengenal Nares secara serius menuju pernikahan." Nares benar-benar mengira dirinya salah dengar. Ia menatap Ratih. Kemudian Ragendra. Lalu ibunya. Bu Kalina pun terlihat sama terkejutnya. Ragendra segera bicara. "Saya minta maaf jika kedatangan kami membuat Mbak Nares tidak nyaman." Nada suaranya datar, tetapi sopan. "Saya sendiri baru mengetahui rencana ini semalam. Saya tidak datang untuk memaksa." Ucapan itu sedikit melegakan Nares.
Ratih kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membuka pintu perkenalan. Belum ada keputusan. Belum ada ikatan. Tetapi bagi warga desa yang sudah berkumpul di luar pagar, kabar itu terdengar berbeda. Dalam hitungan jam, cerita menyebar kemana-mana. Gadis penjual keripik dilamar CEO kaya. Cuma karena kasih payung. Ada yang ikut bahagia. Ada yang tidak percaya. Namun ada pula yang mulai berbisik penuh iri. Sementara Nares sendiri justru merasa takut. Karena dalam hidupnya, ia tidak pernah bermimpi masuk ke dunia seperti dunia Ragendra. Setelah keluarga Ragendra pulang, Nares duduk bersama ibunya. "Bu, Nares tidak mau menerima hanya karena dia kaya." Bu Kalina menggenggam tangan putrinya. "Ibu juga tidak meminta kamu menerima karena kekayaan." Nares menunduk. Ia takut orang mengira dirinya memanfaatkan keadaan. Ia juga takut kehilangan kehidupan sederhana yang selama ini membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Namun beberapa hari kemudian, Ratih kembali mengundangnya makan siang. Kali ini hanya Nares, Bu Kalina, Ratih, dan Ragendra. Pertemuan berlangsung canggung. Ragendra lebih banyak diam. Nares pun demikian. Sampai akhirnya Nares bertanya langsung, "Pak Ragendra sebenarnya setuju dengan semua ini?" Ragendra terkejut oleh keberaniannya. Ia menjawab jujur, "Saya belum tahu." Nares justru tersenyum. "Bagus. Karena saya juga belum tahu." Untuk pertama kalinya, sudut bibir Ragendra terangkat. Dan dari percakapan sederhana itulah, sesuatu mulai berubah di antara mereka. Ragendra kemudian beberapa kali datang ke desa. Bukan dengan rombongan. Kadang ia datang sendirian. Ia melihat Nares mengiris singkong bersama ibunya. Ia melihat gadis itu mengantar pesanan menggunakan sepeda motor tua. Suatu sore, motor Nares mogok di tengah jalan. Ragendra kebetulan baru datang. Ia menawarkan membawa motor itu ke bengkel menggunakan mobilnya. Namun Nares menolak. "Kalau mobil Bapak dipakai mengangkut motor penuh lumpur, nanti rusak." Ragendra tertawa kecil. "Mobil bisa dicuci." Akhirnya mereka mendorong motor bersama menuju bengkel terdekat. Hari itu untuk pertama kalinya Ragendra melepas jas mahalnya, menggulung lengan kemeja, dan berjalan hampir 1 kilometer di bawah matahari. Nares menertawakannya. Ternyata CEO juga bisa berkeringat. Ragendra menjawab. Dan ternyata penjual keripik bisa cerewet. Sejak saat itu, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Namun kebahagiaan kecil itu ternyata mulai mengusik seseorang. Orang itu bernama Kalista Varenya. Ia adalah direktur komunikasi di salah satu perusahaan mitra Arunika Sentra Group. Kalista sudah mengenal Ragendra selama bertahun-tahun. Keluarganya berharap hubungan bisnis mereka suatu hari berubah menjadi hubungan keluarga. Kalista sendiri yakin Ragendra pada akhirnya akan memilihnya. Namun ketika mendengar kabar tentang Nares, keyakinannya berubah menjadi kegelisahan. Awalnya Kalista menganggap hubungan itu hanya keinginan sementara Ratih. Tetapi ketika melihat Ragendra mulai sering meninggalkan kantor tepat waktu untuk pergi ke desa, ia mulai merasa terancam. Suatu sore Kalista bertanya, "Kamu serius dengan gadis itu?" Ragendra menatap layar laptop. "Saya sedang mengenalnya." Kalista tersenyum sinis. "Kamu bahkan tidak tahu latar belakang keluarganya." Ragendra menutup laptop. "Bukankah itu alasan orang saling mengenal?" Kalista diam. Jawaban singkat itu membuatnya sadar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ragendra benar-benar membuka hati kepada seseorang. Beberapa minggu kemudian, Ragendra mengajak Nares menghadiri acara peresmian pusat UMKM milik perusahaan. Nares hampir menolak karena merasa tidak memiliki pakaian yang pantas. Namun Ratih memberinya satu gaun panjang sederhana berwarna lembut. Tidak mahal dan tidak berlebihan. Nares memadukannya dengan kerudung yang biasa ia kenakan. Ketika memasuki ballroom hotel, ia merasa semua mata memandangnya. Orang-orang berbicara dengan istilah bisnis yang asing baginya. Nares memilih berdiri di dekat Ratih. Namun Kalista mendekatinya.
Nares. Ya. Nares tersenyum sopan. Kalista memandangnya dari atas sampai bawah. Pasti luar biasa sekali. Kemarin tinggal di desa, sekarang masuk acara seperti ini. Nares menangkap maksud sindiran itu, tetapi ia tetap tersenyum. Saya masih tinggal di desa, Mbak. Saya cuma datang sebagai tamu. Kalista membalas dengan senyum tipis. Semoga tidak terlalu cepat merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Ucapan itu terdengar lembut, namun tepat menghantam ketakutan yang selama ini disimpan Nares. Malam itu Nares pulang lebih cepat. Ragendra mengejarnya ke halaman hotel. Kamu kenapa? Nares menggeleng. Tidak apa-apa. Namun Ragendra tahu ada sesuatu. Setelah didesak dengan lembut, Nares akhirnya berkata, dunia kita terlalu berbeda. Ragendra terdiam. Nares melanjutkan, di desa, orang menilai saya dari bagaimana saya memperlakukan mereka. Di sini saya merasa dinilai dari sepatu, pendidikan, dan saldo rekening. Ragendra tidak langsung membantah, karena ia tahu Nares benar. Ia sendiri tumbuh di lingkungan yang sering mengukur manusia lewat kepemilikan. Aku tidak bisa mengubah semua orang, katanya pelan. Tapi aku bisa memastikan kamu tidak harus berubah menjadi mereka. Nares memandangnya. Itulah pertama kalinya Ragendra menggunakan kata aku ketika berbicara dengannya. Jarak formal di antara mereka seolah runtuh. Namun Nares belum tahu, perkataan Kalista malam itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, foto Nares dan Ragendra muncul di media sosial. Seseorang mengambil gambar mereka ketika berjalan bersama di desa. Judul unggahannya menyakitkan. CEO kaya kepincut gadis desa setelah drama payung. Komentar berdatangan. Ada yang mendukung. Namun banyak pula yang menuduh Nares sengaja mendekati Ratih untuk masuk ke keluarga kaya. Nares membaca beberapa komentar sebelum akhirnya mematikan ponsel. Bu Kalina melihat mata putrinya memerah. Jangan dibaca. Nares mengangguk. Namun kata-kata itu sudah terlanjur masuk ke pikirannya. Di kota, Ragendra marah besar kepada tim komunikasinya. Ia meminta mereka mencari sumber kabar tersebut. Kalista berpura-pura membantu. Padahal diam-diam, salah satu orang dekatnya lah yang mengirim foto itu kepada akun gosip. Kalista berharap Nares tidak tahan menghadapi tekanan. Dan rencananya hampir berhasil. Malam itu Nares berkata kepada ibunya, mungkin sebaiknya hubungan ini berhenti sampai di sini. Keesokan harinya Ragendra datang. Nares menemuinya di teras. Aku ingin kita berhenti bertemu sementara. Ragendra menatapnya lama. Karena komentar orang. Bukan cuma itu. Nares menarik napas. Setiap aku bersama kamu, ibuku ikut dibicarakan. Kampung ini juga dibicarakan. Aku tidak ingin orang menganggap kami keluarga yang mengejar uang. Ragendra terlihat kecewa. Namun ia tidak memaksa. Kalau aku mundur sekarang, apakah itu yang benar-benar kamu inginkan? Nares tidak menjawab. Karena sebenarnya bukan itu yang ia mau. Tetapi ketakutan terasa lebih besar daripada keberaniannya. Ragendra kemudian berdiri. Saya menghormati keputusanmu. Nada formalnya kembali. Sebelum pergi, ia menatap Nares sekali lagi. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Saya datang bukan karena kasihan. Dan bukan karena nenek menyuruh saya. Nares menahan air mata. Ragendra melanjutkan. Saya datang karena setiap kali bersama kamu, saya merasa bisa menjadi manusia biasa lagi. Lalu ia pergi. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Ragendra tidak datang. Nares kembali mengurus keripik. Namun sesuatu dalam dirinya terasa hilang. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, tanpa sadar ia melihat keluar. Tetapi tidak pernah ada Ragendra. Ratih juga tidak ikut campur. Ia memahami bahwa dua orang muda itu harus menentukan pilihan sendiri. Sementara itu, masalah lain muncul.
Salah satu distributor besar yang biasanya membeli keripik produksi kelompok perempuan desa tiba-tiba membatalkan pesanan. Puluhan kilogram produk menumpuk. Bukan hanya Nares yang rugi. Ada belasan ibu rumah tangga yang menggantungkan penghasilan dari produksi itu. Nares berusaha mencari pembeli baru. Ia menelepon toko demi toko. Banyak yang menolak. Tanpa Nares ketahui, pembatalan tersebut bukan kebetulan. Distributor itu memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan keluarga Kalista. Dan Kalista sengaja menekan mereka. Ia ingin Nares menyadari satu hal. Berada dekat dengan Ragendra bisa membuat hidupnya jauh lebih sulit. Meski tertekan, Nares tidak menyerah. Ia membawa sampel keripik ke kota menggunakan bus. Dari pagi hingga sore, ia mengunjungi toko oleh-oleh satu demi satu. Sebagian menolak, sebagian meminta harga terlalu rendah. Menjelang malam, Nares duduk kelelahan di halte. Di saat itulah sebuah mobil berhenti di depannya. Kaca jendela turun. Ragendra berada di balik kemudi. Nares terkejut. "Kamu ngapain di sini?" Ragendra menunjuk kardus di sebelah Nares. "Seharusnya aku yang bertanya." Nares akhirnya menceritakan masalah kelompok usahanya. Ragendra langsung menawarkan bantuan distribusi. Namun Nares menolak. "Kalau kamu membantu karena hubungan kita, orang akan semakin benar." Ragendra berpikir sebentar. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu jangan terima bantuan. Ajukan proposal sebagai mitra resmi perusahaan. Bersaing seperti vendor lain." Nares menatapnya. Ragendra tersenyum. "Kalau produkmu bagus, perusahaan membelinya. Kalau tidak, saya sendiri yang menolaknya." Untuk pertama kalinya, Nares merasa Ragendra benar-benar memahami harga dirinya. Nares menerima tantangan itu. Selama seminggu, ia bersama kelompok perempuan desa memperbaiki kemasan, menghitung biaya produksi, dan menyusun proposal sederhana. Mereka bahkan meminjam laptop milik guru sekolah untuk mengetik dokumen. Ketika presentasi di kantor Arunika Sentra Group, Nares berdiri di depan tim pembelian tanpa ditemani Ragendra. Ia gugup, namun ia menjelaskan semuanya dengan jujur. Tentang bahan lokal, tentang para ibu yang bekerja dari rumah, tentang bagaimana satu bungkus keripik bisa membantu membayar seragam sekolah seorang anak. Tim perusahaan tertarik. Setelah melalui tes kualitas, produk mereka diterima untuk uji pasar di 10 gerai. Nares pulang membawa kabar bahagia. Tetapi yang paling membahagiakan bukan nilai kontraknya, melainkan kenyataan bahwa ia mendapatkannya dengan kemampuan sendiri. Ragendra hanya mengirim satu pesan. "Selamat, vendor baru." Nares tersenyum lama melihat layar ponselnya. Ia membalas, "Terima kasih, Pak CEO cerewet." Hubungan mereka perlahan kembali. Uji pasar ternyata sukses. Keripik buatan kelompok desa Nares mendapat respons baik. Pesanan meningkat. Pendapatan para ibu mulai membaik. Namun keberhasilan itu justru membuat Kalista semakin panik. Kini Nares bukan lagi sekadar gadis desa yang ditolong keluarga kaya. Ia mulai memiliki tempat karena kemampuannya sendiri. Kalista kemudian memainkan kartu terakhir. Ia menghubungi seseorang dari masa lalu keluarga Nares. Seorang pria bernama Danur Wicaksana, mantan rekan bisnis almarhum ayah Nares. Bertahun-tahun sebelumnya, ayah Nares pernah berutang untuk membangun usaha kecil. Sebagian utang sudah dilunasi. Namun ada dokumen lama yang bisa dibuat seolah-olah keluarga Nares masih memiliki kewajiban besar. Tak lama kemudian, sebuah unggahan baru beredar. Calon keluarga CEO ternyata terlilit utang ratusan juta. Kabar itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Beberapa media daring mulai menghubungi kantor Ragendra. Investor mempertanyakan reputasi keluarga. Dan pagi itu, Ragendra mendapat tekanan langsung dari Dewan Direksi. Salah satu komisaris berkata, "Hubungan pribadi Anda mulai mengganggu perusahaan." Ragendra tetap tenang. Belum ada bukti bahwa keluarga Nares melakukan kesalahan. Namun beberapa anggota direksi menuntutnya membuat pernyataan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan khusus dengan keluarga tersebut.
Ragendra menolak. Ia memilih memeriksa fakta terlebih dahulu. Sementara di desa, Nares menerima surat tagihan. Nominalnya membuat Bu Kalina lemas. 380 juta rupiah. Bagi mereka, angka itu hampir tidak masuk akal. Bu Kalina menangis. Ayahmu pernah bilang utang itu sudah selesai. Nares memeluk ibunya. Namun kabar buruk belum berhenti. Distributor baru mulai menunda pesanan karena takut terseret pemberitaan. Beberapa tetangga yang dulu mendukung kini ikut berbisik. Nares mencoba bertahan. Tetapi malam itu, setelah ibunya tidur, ia menangis sendirian di dapur. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia berharap tidak pernah bertemu Ratih di tengah hujan. Karena kebaikan kecil yang dulu terasa begitu sederhana kini, seolah menghancurkan ketenangan hidupnya. Keesokan paginya Ratih datang ke rumah Nares. Ia tidak membawa rombongan. Hanya datang seorang diri bersama sopir. Nares meminta maaf. "Nek, sepertinya semua ini memang kesalahan. Saya tidak cocok masuk keluarga nenek." Ratih duduk di sampingnya. "Siapa yang bilang kamu harus masuk keluarga nenek?" Nares bingung. Ratih melanjutkan. "Yang harus kamu lakukan adalah memilih hidupmu sendiri." Nares menunduk. "Saya tidak ingin merusak nama Ragendra." Ratih tersenyum getir. Kalau nama seorang laki-laki bisa rusak hanya karena berdiri di samping perempuan yang sedang kesulitan, berarti namanya memang tidak pernah kuat. Nares memandang Ratih. Kemudian sang nenek mengeluarkan payung yang dulu diberikan Nares. Nenek menyimpan ini bukan karena harganya. Ratih memegang gagangnya erat. "Waktu hujan itu, kamu tidak bertanya nenek kaya atau miskin. Kamu menolong karena nenek membutuhkan bantuan." Ratih menatap langsung mata Nares. "Sekarang biarkan orang lain melakukan hal yang sama untukmu. Menerima bantuan bukan berarti menjual harga diri." Sementara itu Ragendra memerintahkan tim hukum menyelidiki dokumen utang keluarga Nares. Ia menemukan sesuatu yang janggal. Tanda tangan almarhum ayah Nares pada surat terbaru berbeda dengan dokumen lama. Tanggalnya pun tidak sesuai. Lebih jauh lagi, pembayaran ternyata memang sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Ada bukti transfer yang tersimpan di arsip bank. Ragendra tidak langsung menemui Nares. Ia memilih mengumpulkan semuanya. 2 hari kemudian, tim hukum menemukan hubungan antara Danur dan perusahaan milik keluarga Kalista. Jejak komunikasi juga mengarah kepada salah seorang staf komunikasi yang bekerja dekat dengan Kalista. Potongan-potongan persoalan akhirnya mulai tersambung. Namun sebelum Ragendra bergerak, Kalista datang menemuinya. "Aku cuma ingin melindungi kamu." Ragendra menatapnya dingin. "Dengan menghancurkan nama orang lain." Kalista terdiam. Kemudian ia berkata, "Dia tidak pantas untukmu." Ragendra berdiri. "Dan siapa yang memberikan hak kepadamu menentukan siapa yang pantas berada di hidup saya?" Untuk pertama kalinya, Kalista menyadari semuanya telah berakhir. Ragendra menyerahkan bukti kepada pengacara. Perusahaan kemudian memberikan klarifikasi resmi mengenai informasi palsu yang beredar. Danur akhirnya mengakui bahwa dokumen tersebut telah dimanipulasi. Ia meminta maaf dan menarik tuntutannya. Kalista pun diberhentikan dari proyek bersama setelah penyelidikan internal membuktikan keterlibatannya dalam penyebaran informasi tidak benar. Ragendra memilih tidak mempermalukannya di depan umum. Ia hanya memastikan kerugian yang ditimbulkan diperbaiki melalui jalur profesional. Di desa, kabar tentang utang palsu akhirnya terbantahkan. Para tetangga mulai datang menemui Bu Kalina. Sebagian meminta maaf. Namun luka Nares belum langsung hilang. Ia belajar bahwa kebohongan bisa menyebar hanya dalam hitungan menit, sementara kebenaran membutuhkan waktu panjang untuk mengejarnya. Malam itu Ragendra datang. Ia berdiri di depan teras dengan pakaian sederhana. Tidak membawa bunga. Tidak membawa hadiah. Ia hanya membawa 2 gelas kopi dari warung dekat jalan. "Boleh ngobrol?" Nares mengangguk. Mereka duduk di tangga teras. Untuk beberapa saat tak ada yang berbicara.
Kemudian Ragendra berkata, "Aku minta maaf." Nares menoleh. "Kenapa kamu minta maaf?" "Karena sejak mengenalku, hidupmu jadi lebih rumit." Nares tersenyum tipis. "Bukannya aku pernah bilang hal yang sama?" Ragendra ikut tersenyum. Namun setelah itu wajahnya kembali serius. "Aku dulu berpikir uang bisa menyelesaikan hampir semua masalah." Ia memandang halaman rumah. Ternyata ada banyak hal yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan, ketenangan, dan seseorang yang mau duduk bersamamu ketika kamu tidak menjadi siapa-siapa. Nares diam. Ragendra menatapnya. "Waktu pertama kali nenek menyuruhku datang, aku merasa semua ini konyol." Nares tertawa kecil. "Aku juga. Tapi sekarang..." Ragendra berhenti sebentar. "Aku datang bukan sebagai CEO, bukan sebagai cucu Bu Ratih." Ia menarik napas panjang. "Aku datang sebagai Ragendra, dan aku ingin tahu, masih bolehkah aku mengenalmu?" Mata Nares mulai berkaca-kaca. "Boleh." Hubungan mereka dimulai kembali dengan cara berbeda. Tidak ada lagi pembicaraan tentang pernikahan terburu-buru. Ragendra datang ketika memiliki waktu. Nares sesekali pergi ke kota. Mereka belajar memahami kehidupan masing-masing. Ragendra membantu Nares mempelajari manajemen usaha tanpa mencampuri keputusan. Sebaliknya, Nares mengingatkan Ragendra untuk sesekali pulang sebelum tengah malam. Bahkan staf kantor mulai heran melihat CEO mereka kini membawa bekal makan siang buatan Bu Kalina. Suatu hari Nares bertanya, "Kamu tidak malu makan sayur lodeh di ruang direktur?" Ragendra menjawab santai, "Kenapa harus malu? Komisaris saya malah minta." Perlahan, Ragendra berubah. Ia tetap tegas dalam bekerja, namun menjadi lebih terbuka kepada karyawan. Ia mulai mengunjungi proyek tanpa protokol berlebihan. Ratih hanya memperhatikan dari jauh. Ia sadar alasan ia membawa Ragendra ke desa dulu bukan semata agar cucunya menemukan pasangan. Ia berharap Ragendra menemukan kembali sisi dirinya yang lama hilang. Dan Nares berhasil membawanya pulang. Beberapa bulan berlalu. Usaha keripik Nares berkembang. Kini kelompok mereka mempekerjakan hampir 30 perempuan dari desa sekitar. Nares bahkan menyewa bangunan kecil untuk dijadikan rumah produksi. Namun ketika keadaan mulai terasa tenang, masalah baru muncul. Ratih mendadak jatuh sakit saat menghadiri rapat perusahaan. Ia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ragendra terlihat sangat terpukul. Ratih adalah orang yang membesarkannya sejak kecil. Nares datang setiap hari, tidak untuk mencari perhatian. Ia membantu membawakan makanan, menemani Ratih berbicara, dan sesekali memaksa Ragendra pulang untuk tidur. Suatu malam Ragendra tertidur di kursi ruang tunggu. Nares menutupi tubuhnya dengan selimut. Saat membuka mata, Ragendra melihat Nares duduk beberapa meter darinya sambil membaca buku. Untuk beberapa detik, ia hanya memandang. Di saat itulah Ragendra sadar. Ia tidak lagi sekadar menyukai Nares. Ia tidak lagi sedang mengenal. Ia benar-benar ingin menghabiskan hidup bersamanya. Namun Ratih ternyata memiliki satu permintaan khusus. Setelah kondisinya membaik, Ratih meminta Nares masuk ke kamar seorang diri. "Nares." "Iya, Nek." Ratih menggenggam tangannya. "Kalau suatu hari Ragendra meminta kamu menikah dengannya, jangan jawab demi nenek." Nares terkejut. Ratih tersenyum. "Jawab karena kamu memang memilihnya." Air mata Nares menetes. "Nenek dulu datang ke rumah saya dan hampir membuat saya pingsan." Ratih tertawa. "Nenek mengaku salah." Kemudian Ratih membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah kotak. Namun isinya bukan perhiasan. Di dalamnya terdapat payung lama Nares yang sudah diperbaiki. "Nenek akan mengembalikan ini." Nares memegangnya sambil tersenyum. Ratih berkata, "Benda ini mengingatkan nenek bahwa hidup bisa berubah karena keputusan yang dibuat dalam beberapa detik." Hari itu Nares memahami sesuatu.
Kebaikan memang tidak selalu membawa hidup yang lebih mudah. Kadang kebaikan justru membuka pintu menuju ujian. Namun dari ujian itulah, manusia mengetahui siapa yang benar-benar bertahan di sisinya. Seminggu setelah Ratih pulang dari rumah sakit, Ragendra mengajak Nares kembali ke tempat mereka pertama kali berhubungan secara tidak langsung. Halte tempat Ratih kehujanan. Langit sore terlihat mendung. Nares tertawa. "Kamu sengaja memilih hari mau hujan." Ragendra mengangguk. "Biar dramatis." Nares tertawa lebih keras. "Tidak ada dekorasi. Tidak ada fotografer. Tidak ada meja makan mewah. Hanya sebuah halte sederhana, jalan desa, dan suara angin di antara pohon." Ragendra kemudian mengeluarkan cincin kecil. Nares langsung terdiam. "Aku tahu perkenalan kita dimulai dengan cara yang sangat aneh." Ragendra tersenyum gugup. "Nenekku hampir melamarmu sebelum aku mengenalmu." Nares menahan tawa sambil mengusap air mata. "Tapi sekarang aku sudah mengenalmu." Ragendra berlutut. "Dan kali ini tidak ada perintah siapapun." Nareswari lembayung. "Maukah kamu menikah denganku?" Nares menangis. Namun ia tidak langsung menjawab. Ragendra yang biasanya tenang mulai terlihat gugup. "Nares." Gadis itu tertawa di antara air matanya. "Biar kamu menunggu sedikit." Ragendra menghela napas. "Jangan lama-lama." Kemudian Nares mengangguk. "Iya." Hanya satu kata. Namun bagi Ragendra, kata itu terasa lebih berharga daripada semua penghargaan bisnis yang pernah ia terima. Tak lama kemudian hujan benar-benar turun. Ragendra buru-buru berdiri. Nares membuka payung lama yang sudah diperbaiki Ratih. Mereka berdiri berdua di bawah payung kecil itu. Ragendra bercanda. "Jadi ini payung yang menyebabkan semuanya." Nares menggeleng. "Bukan." "Apa?" Nares menatap jalan yang mulai basah. Pilihan untuk berhenti dan membantu seseorang. Payungnya cuma kebetulan. Ragendra terdiam. Kemudian tersenyum. Hari itu mereka pulang ke desa dengan pakaian sedikit basah. Namun hati keduanya terasa jauh lebih ringan dibandingkan saat pertama kali hubungan mereka dimulai. Kabar pertunangan mereka tentu kembali menjadi perhatian. Namun kali ini Nares tidak lagi takut. Ia tidak membaca semua komentar. Ia tidak mencoba membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia hanya fokus pada orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Pernikahan pun direncanakan sederhana. Ragendra sempat menawarkan ballroom hotel. Nares menolaknya. "Aku ingin menikah di desa." Ragendra mengangguk. "Baik." Nares terkejut. "Kamu tidak protes?" "Kalau aku protes, nanti Bukalina tidak kasih lodeh lagi." Mereka tertawa. Akhirnya halaman luas di dekat balai desa dipilih sebagai lokasi. Warga bergotong royong memasang tenda. Ibu-ibu kelompok usaha membuat makanan. Karyawan perusahaan Ragendra pun datang. Tidak ada batas antara orang kota dan desa. Semua duduk bersama. Ratih bahkan memilih mengenakan kebaya sederhana. Ketika melihat persiapan itu, Bukalina beberapa kali mengusap air mata. Ia tidak pernah menyangka putrinya akan menemukan kebahagiaan melalui sebuah pertemuan yang begitu tidak masuk akal. Hari pernikahan tiba. Pagi itu Nares duduk di kamar kecil rumahnya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dan kerudung yang menutup kepalanya dengan anggun. Bukalina berdiri di belakangnya. Untuk beberapa saat, ibu dan anak itu hanya saling memandang melalui cermin. "Kalau ayahmu ada, pasti dia bahagia." Nares menggenggam tangan ibunya. "Bu." Air mata keduanya jatuh. Bukalina kemudian berbisik. "Jangan takut pergi dari rumah ini. Rumah bukan cuma bangunan. Selama kamu tahu kemana harus pulang, ibu akan baik-baik saja." Di luar, Ragendra sudah duduk menunggu. Pria yang biasanya menghadapi negosiasi bernilai miliaran tanpa gugup, pagi itu justru beberapa kali menarik napas panjang. Ratih menggoda. "Takut?" Ragendra tersenyum. "Sedikit." Ketika akhirnya Nares berjalan keluar,
Ragendra menatap tanpa berkedip. Semua keraguan yang pernah ada seolah menghilang. Hari itu mereka mengikat janji bukan karena kekayaan. Bukan pula karena rasa kasihan. Melainkan karena telah melewati ujian yang membuat mereka saling mengenal dengan sebenar-benarnya. Setelah menikah, Nares tidak berhenti menjalankan usahanya. Ia juga tidak berubah menjadi seseorang yang hanya menikmati kekayaan suaminya. Justru Ragendra mendukungnya membangun koperasi perempuan desa secara mandiri. Beberapa tahun kemudian, produk dari desa mereka telah masuk ke puluhan kota. Namun Nares selalu mengingatkan timnya, jangan pernah lupa siapa yang membuat semua ini berjalan. Ia menunjuk para ibu yang bekerja sejak usaha masih menggunakan penggorengan kecil. Ragendra pun menjalani perusahaan dengan cara berbeda. Ia membangun program pendampingan UMKM tanpa meminta Nares menjadi wajah promosinya. Mereka sengaja memisahkan pekerjaan dan rumah tangga. Kadang mereka masih bertengkar kecil. Tentang Ragendra yang terlalu sibuk. Tentang Nares yang lupa makan jika banyak pesanan. Namun setiap masalah diselesaikan dengan percakapan. Ratih sering mengatakan, hubungan kalian berhasil bukan karena tidak pernah punya masalah. Kalian berhasil karena tidak lari saat masalah datang. Dan kalimat itu menjadi pegangan keduanya. Beberapa tahun setelah hari hujan itu, Nares dan Ragendra kembali melewati jalan yang sama. Mobil mereka berhenti dekat halte. Di luar sedang turun gerimis. Nares melihat seorang anak sekolah berdiri tanpa payung. Ia mengambil payung lama dari bagasi. Payung yang dahulu diberikan kepada Ratih. Payung yang sudah menjadi saksi perjalanan panjang hidup mereka. Nares menghampiri anak itu. Pakai ini untuk pulang. Anak tersebut ragu. Terus kakak bagaimana? Nares tersenyum. Saya naik mobil. Anak itu menerima payung dan berlari pergi. Ragendra memperhatikan dari kejauhan. Ketika Nares kembali ke mobil, ia bertanya, payung bersejarah kita diberikan begitu saja. Nares mengangguk. Memangnya kenapa? Ragendra tertawa. Itu saksi kita bertemu. Nares menatap anak yang semakin jauh. Justru karena itu. Kemudian ia berkata pelan. Mungkin sekarang payung itu harus memulai cerita orang lain. Ragendra terdiam sebelum akhirnya menggenggam tangan istrinya. Teman-teman, terkadang kita tidak pernah tahu sejauh apa sebuah kebaikan kecil akan berjalan. Nares tidak menolong Ratih karena mengetahui nenek itu berasal dari keluarga kaya. Ia tidak memberikan payung karena berharap kehidupannya berubah. Ia hanya melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, lalu memilih untuk tidak berpaling. Dan mungkin itulah bagian paling indah dari kebaikan. Kebaikan yang benar-benar tulus tidak pernah menanyakan apa yang akan kita dapatkan sebagai balasan. Memang, hidup Nares tidak langsung menjadi mudah. Justru setelah pertemuan itu, ia harus menghadapi hinaan, fitnah, ketakutan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun pada akhirnya, semua ujian tersebut menunjukkan siapa yang datang hanya karena keadaan, dan siapa yang memilih bertahan karena ketulusan. Ragendra pun belajar bahwa pasangan hidup bukanlah seseorang yang membuat dunia selalu terasa sempurna, melainkan seseorang yang tetap mau menggenggam tangan kita ketika dunia sedang berantakan. Dan Ratih membuktikan bahwa kadang pertemuan sederhana memang bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Jadi, kalau hari ini kalian merasa kebaikan kalian tidak pernah dihargai, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena pernah dikecewakan. Tidak semua kebaikan akan kembali melalui orang yang sama. Tidak semuanya kembali dalam bentuk uang atau keberuntungan. Kadang ia kembali sebagai ketenangan. Sebagai pertolongan saat kita membutuhkannya. Atau mungkin sebagai seseorang yang hadir tepat pada waktunya. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Bagi yang sedang berjuang untuk keluarga, semoga lelah kalian segera diganti dengan kabar baik. Bagi yang sedang menunggu pasangan hidup, semoga dipertemukan dengan seseorang yang bukan hanya mencintai ketika keadaan mudah, tetapi juga mau bertahan saat kehidupan sedang sulit. Dan bagi yang sedang memiliki masalah,
Semoga segera diberikan jalan keluar terbaik yang mungkin hari ini belum terlihat. Kalau kisah Naresh dan Ragendra ini menemani waktu kalian, kalian boleh memberikan dukungan dengan cara sederhana, like, berbagi cerita ini kepada orang yang kalian sayangi, dan mengikuti channel ini agar kita bisa bertemu lagi dalam cerita berikutnya. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini, sedang berjalan diam-diam menuju sebuah keajaiban yang akan mengetuk pintu kita suatu hari nanti. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga hari kalian selalu dipenuhi kebaikan, keberkahan, dan orang-orang yang tulus.